Assalamualaikum WRWB. Di kesempatan kali ini, yaitu kelompok 4 ingin mempresentasikan materi perdagangan luar negeri dengan tema ekspor dan impor. Baik di kelompok kami yang berpersonil 6 orang ini, salah satunya Alan Wahyu Sena, Giza Nurul Octavia, Siti Fariha, Syafiq Alkois, Sodikin, dan saya sendiri Zain Mutakim. Baik, untuk melanjutkan presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kami. Ekspor, impor, dan prosedurnya. Kegiatan ekspor-impor dapat dilakukan oleh perusahaan yang memang secara khusus menekuni usaha perdagangan ekspor, impor, atau perusahaan produsen yang memiliki divisi usaha ekspor barang hasil produksinya atau impor bahan baku bagi kepentingan proses produksinya. Selanjutnya ada ekspor. Ekspor adalah ketentuan umum di bidang ekspor menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 MDAG per 3 2012 tentang ketentuan umum di bidang ekspor antara lain. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang zona udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan. Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau badan hukum yang melakukan ekspor. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan. Selanjutnya ada kategori barang ekspor. Barang ekspor dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Barang bebas ekspor adalah barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor. Contohnya furniture, elektronika, handicraft, makanan dan minuman. Yang kedua itu ada barang yang dibatasi ekspor, adalah barang yang dibatasi eksportir, jenis dan jumlah ekspor. Contohnya perak, emas, pupuk urea, non subsidi, scrap, logam. Yang ketiga itu ada barang dilarang ekspor, adalah barang yang tidak boleh diekspor dengan alasan mengancam keamanan nasional. Contohnya barang pertanian atau karet alam, bidang perikanan atau anak ikan arwana, udang, galah dan lain-lain. Selanjutnya terus ada bidang kehutanan, kayu rotan, bidang pertambangan, biji, timah, pasir alam, batu mulia, binatang mamalia, yaitu reptil atau serangga. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh eksportir antara lain, yang pertama itu ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan, yang kedua ada tanda daftar perusahaan, yang ketiga ada NPWP, dan yang keempat adalah dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam perundang-undangan. Dan untuk next slide ada prosedur ekspor, bisa dilihat ada tabel yang berisikan tentang dari dalam negeri maupun luar negeri yang nantinya akan sama-sama berujung di pelabuhan tujuan. Prosedur ekspor. Tata laksana ekspor Indonesia. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Tata laksana ekspor berdasarkan Inpres tersebut meliputi 1. Kewenangan pemeriksaan barang-barang ekspor di Indonesia berada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2. Untuk memperlancar ekspor terhadap barang-barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan kecuali barang ekspor tersebut adalah barang yang mendapat fasilitas kebebasan atau pengembalian bea masuk dan pemungutan impor lainnya atas impor bahan baku.
adanya kecurigaan bahwa barang-barang ekspor termasuk golongan di atas tapi tidak tercantum dalam dokumen pemberitahuan ekspor barang. 3. Pemeriksaan atas barang-barang sebagai mana dimaksud pada huruf B dilakukan pada surveyor yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemeriksaan atas barang-barang yang dimaksud dalam huruf B butir terakhir dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan. Pembayaran pajak tersebut dilakukan eksportir kepada bank devisa. Impor. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54 per M Perdak per 10 2009 tentang ketentuan umum di bidang impor, antara lain: 1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud. 3. Importir adalah orang, perseorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. 4. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang importir antara lain: surat izin usaha perdagangan atau surat izin dari kementerian lembaga. B. Tanda daftar perusahaan. C. Nomor pokok wajib pajak. D. API. Angka pengenal impor merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan kegiatan importir barang. E. Registrasi importir dan nomor identitas kepabean. F. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bangan prosedur impor. Bangan prosedur impor ini saya akan menjelaskan yang pertama, importir dalam negeri, supplier di luar negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar harga yang akan diimpor. Yang kedua ini sales contract. Sales contract ini terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian jual beli. Yang tiga, importir membuka LC ke bank devisa dan dalam negeri. Yang keempat, bank devisa dalam negeri memberikan kepada bank rekompensi luar negeri tentang pembukaan LC-nya. Yang kelima, bank atau koresponden luar negeri menghubungi eksportir luar negeri. Yang keenam, eksportir luar negeri pesan tempat atau ruang ke agen-agen pelayanan dengan maksud agar dapat dimuat atau dikirim. 6A, kapal menuju pelabuhan Indonesia. Yang ketujuh, supply menyerahkan invoice, packing list, lembar asli kepada bank luar negeri dan menarik weselnya, sedangkan duplikat dokumen di atas dikirim langsung kepada importir. 8. Bank luar negeri mengirim dokumen kepada bank devisa dalam negeri. Yang 9. Bank devisa dalam negeri menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada importir. Selanjutnya, importir menyerahkan dokumen-dokumen surat kuasa ke MKL. Yang selanjutnya, MKL menukar konsumen asli dengan DO kepada agen per kepala dan membuat PPUD berdasarkan dokumen, serta membayar biaya masuk PPN, importir, dan lain-lain. 12. Barang keluar ke peredaran bebas atau diserahkan kepada importir. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.